Oke, my name is Victor Anushka Golo. Hari ini saya akan membahas tentang I wanna talk about the definition phonological. Yang pertama itu eksternal. Oke, phonological is variation, adalah varia bahasa yang berfokus pada tatanan bunyi. Misalkan dalam bahasa daerah saya itu kebun. Saya ulangi, pengertian phonological variation adalah variasi bahasa yang berfokus kepada tatanan bunyi. Jadi di sini dalam bahasa daerah saya itu yang pertama kebun. Kebun itu dalam bahasa daerah saya itu menyebutnya dengan panayo. Panayo. Sedangkan di desanya Melvin atau di desa Mata Lolong itu menyebutnya dengan panano. Saya ulangi, kalau di kebun saya misalkan bahasa daerah saya itu saya menyebutnya dengan panayo di desa saya. Kalau di desa Watololon, desanya Melvin, itu mereka menyebutnya dengan panano. Jadi panayo itu dari desa saya, sedangkan panano itu dari desa yang Watololong. Nah, itu contoh yang pertama. Yang kedua, meninggal. Dalam bahasa daerah saya itu kami menyebutnya dengan mataya. Mataya. Itu dalam bahasa saya. Kalau di desa lain, kalau di desa Watoona itu mereka menyebutnya dengan matana. Berbeda. Jadi saya menyebutnya dengan mataya, sedangkan di desa Watoona mereka menyebutnya dengan matana. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, jalan-jalan. Dalam bahasa daerah saya itu saya menyebutnya dengan koleyek. Koleyek. Itu dalam bahasa daerah saya. Sedangkan di desa Sandosi itu mereka menyebutnya dengan kolenek. Ke kolenek itu artinya saya jalan-jalan. Nah, contoh yang ketiga. Yang keempat itu pepaya. Pepaya. Dalam bahasa saya itu kami menyebutnya dengan wapayang. Wapayang. Sedangkan di desa Pledo itu mereka menyebutnya dengan waparang. Waparang. Kalau di saya itu di desa saya itu menyebutnya dengan wapayang. Itu desa saya. Sedangkan di desa lain, yaitu di desa Pledo itu mereka menyebutnya dengan waparang. Nah, contoh yang terakhir, tanpa pamit. Dalam bahasa daerah saya itu menyebutnya dengan tanaya kala. Itu dalam bahasa daerah saya. Kalau misalkan di desa Varanggere itu menyebutnya dengan tenana kala. Artinya sama, cuman pengucapannya berbeda. Kalau di saya itu menyebutnya dengan tanaya kala, sedangkan di desa Varanggere mereka menyebutnya dengan tanana kala. Oke. Nah, di sini kita masuk ke yang kedua. Yang pertama itu morfologi variation. Morfologi variation. Jadi sini saya kasih contoh morfologi variation. Jangan sentuh. Kalau dalam bahasa daerah saya, dalam bahasa saya itu ake gelemot. Ake gelemot. Ake gelemot. Itu bahasa daerah saya. Sedangkan di desa Lambelawa itu mereka menyebutnya dengan aketo. Atau di desa di desa Deri mereka itu menyebutnya dengan aketo. Oke. Dan yang contoh yang kedua itu tidak tahu. Kalau dalam bahasa saya, bahasa daerah saya itu menyebutnya dengan koihala. Itu bahasa saya. Sedangkan di desa Lambayung itu mereka menyebutnya dengan koihalada. Pengucapannya gini. Kalau di saya itu bahasa daerah saya itu begini, koihala. Udah. Kalau mereka dari Lambayung itu mereka menyebutnya dengan koihalada. Bisa ada perbedaan.
Kalau misalkan di daerah saya ulangi, kalau di saya itu mereka itu kami menggunakan koihala. Sedangkan di desa Lambayung itu mereka menyebutnya dengan koihala dah. Jadi seperti itu. Ada perbedaan tekanan. Oke. Yang berikut syntax variation. Contoh dari syntax variation. Geser. Dalam bahasa geser. Dalam bahasa saya for my language itu penyebutannya gini, sepak. Itu bahasa daerah saya, sepak. Pronunciation-nya sepak. Sedangkan di desa Watololong itu menyebutnya dengan hepa. Hepa. Formal language is pronunciation-nya sepak. Tapi kalau di desa Watololong itu mereka menyebutnya dengan hepa. Nah, kata di atas itu memiliki makna yang sama, cuman berbeda itu sedikit mengalami perubahan. Cuman di huruf depannya saja. Kalau di daerah formal language itu saya menyebutnya dengan sepa. Kalau di desa Watololong itu mereka menyebutnya dengan kata hepa. Oke. Yang berikut adalah semantic variation. Semantic variation ini saya kasih contoh dalam bahasa daerah saya itu ambil nasi. Dalam bahasa formal language pronunciation-nya bokot wata. Itu dari bahasa saya. Sedangkan di desa Nihaone itu mereka menyebutnya dengan TK wata. Formal language pronunciation-nya gini. Bokot wata. Formal language. Kalau di Nihaone itu mereka menyebutnya dengan TK wata. Sama aja, artinya sama, cuman ada perbedaan kata. Seperti itu. Jadi saya ulangi, ambil nasi itu kalau di saya itu pronunciation-nya bokot wata. Sedangkan di desa Nihaone itu mereka menyebutnya dengan TK wata. Nah, contoh yang kedua, runtuh. Dalam bahasa formal language kami menyebutnya dengan toloya. Formal language. Tapi kalau di desa Oring Bele itu mereka menyebutnya dengan rirata. Kalau di daerah saya itu menyebutnya dengan toloya. Formal language, first language, toloya. Pronunciation-nya toloya. Tapi kalau di desa Oring Bele itu mereka menyebutnya dengan rirata. Artinya sama, cuman kembali lagi difference memiliki makna yang sama, tapi ada berbeda sedikit pengucapannya atau berbeda katanya, seperti itu. Oke, definition of phonological internal saya rasa cukup. Next, language variation external. Okay, language variation external. Number one, mutual intelligibility. I give you example. Seperti contohnya di bahasa saya, di daerah saya, masyarakat desa Tuagotobi, desa saya, itu saling berpaham dengan masyarakat yang ada di desa Wayawarang Kota. Bahasa kami satu. Kami menggunakan satu bahasa. Jadi misalkan komunikasi antara desa saya dengan desa yang ada di Wayawarang Kota itu bisa saling bersepaham atau bisa saling mengerti. Itu. Yang kedua itu isogloss. Itu contohnya di desa saya, desa Tuagotobi, itu kami menyebutnya pronunciation-nya nae.
NAE, nae. Itu artinya miliknya. Itu di desa saya menyebutnya dengan nae, miliknya. Sedangkan yang ada di desa Deri itu mereka menyebutnya naendah. Sama. Gini, pronunciation is from my language. Nae, NAE, nae. Itu di desa saya. Sedangkan di desa Deri itu mereka menyebutnya dengan naendah. Sama. Itu artinya kemilik, punya dia kepemilikan gitu. Kalau di desa saya nae, sedangkan di desa Deri itu mereka menyebutnya dengan nae, naendah. Saya nae doang, sedangkan di desa Deri menyebutnya dengan naendah. Nah, contoh kedua, dialect bounding. Dialect continuum. Dialect continuum itu contohnya di daerah Witihama. Di daerah Witihama, kecamatan saya, itu kami saya beri contoh itu Maikotang. Maikotang itu dalam bahasa daerah saya, di kecamatan saya, Maikotang biasa. Sedangkan kalau di Payawarang Kota itu mereka menyebutnya dengan Maiga. Maiga. Kalau di desa di saya itu mereka Maikotang, artinya kemana. Sedangkan kalau di Payawarang Kota itu mereka menyebutnya dengan Maiga. Pronunciasinya begini, Maiga. Logatnya seperti ini, Maiga. Maiga itu artinya kemana. Kalau kami Maikotang, Maikotang itu kami. Kalau di Payawarang Kota itu mereka menyebutnya Maiga. Gitu. Yang berikut dialect. Dialect itu pronunciasinya itu berbeda. Pronunciation is a difference. Itu yang pertama itu kalau di desa saya itu menyebutnya dengan lelayo. Itu lama artinya. Lelayo itu lama. Lelayo. Itu di desa saya. Sedangkan kalau di desa Watololo itu mereka menyebutnya dengan lelano. Kalau di desa saya itu menyebutnya dengan lelayo, sedangkan di desa Watololo mereka menyebutnya dengan lelano. Oke, contoh yang terakhir itu vocabulary difference. Kami di Witihama, contohnya example, kami di Witihama menyebutnya dengan kata geriha, kami di Witihama. Sedangkan di Kecamatan Ileboleng itu mereka menggunakan kata tula. Mereka menggunakan kata tula. Kalau sekali lagi, repeat again, sorry. Kalau di desa saya itu menyebutnya dengan kata geriha, itu artinya membuat. Sedangkan di Kecamatan Ileboleng pronunciation-nya tula, TULA, artinya membuat, sama membuat, cuman artinya pengucapannya berbeda. Oke, itu contoh example dari language variation, external and definition, phonological, internal and external. Next, bad language. Bad language adalah bahasa atau kalimat yang seharusnya tidak diucapkan oleh banyak orang. Contohnya di daerah saya adalah aho, artinya anjing. I'm repeat again. Bad language atau bahasa yang tidak seharusnya diucapkan oleh banyak orang. Jadi contohnya seperti ini. Di bahasa saya aho. Aho itu artinya anjing. Yang kedua, binatang. Binatang. Yang ketiga itu vave. Vave itu artinya babi. Itu contoh dari bad language yang memang realita di daerah saya. Bad language and example for bad language. Okay, number one is tabu. Tabu. Contoh di daerah saya. Example for my language. One is
Medemata yoki. Medemata yoki. I repeat again. Tabo, contoh, example. Medemata yoki. Itu medemata yoki itu artinya mati saja. Mati saja. Yang kedua, mo'okim tua mo'ong wakim tua mo'okim tua itu artinya selalu berhubungan seks. Itu kasar sekali. Itu bahasa kasar. Mo'okim tua itu artinya, itu kata-kata yang sangat kasar yang sering diungkapkan oleh beberapa orang di desa saya, di tempat saya. Tabo, contohnya saya ulangi, medemata yoki itu artinya mati saja. Dan yang kedua, mo'okim tuahe itu artinya selalu berhubungan seks hampir setiap hari. Itu contoh yang pertama. Yang kedua itu swearing. Di daerah saya itu ketika seseorang ibu marah kepada anaknya dengan kata-kata seperti ini. Vave artinya babi. Kata-kata kasar, babi. Yang kedua, aho artinya anjing. Aho. Pas nedevave itu artinya kayak babi. Pas nedevave itu artinya kayak babi. Dan ini adalah kata yang sangat kasar. Ini adalah kata yang sangat kasar di daerah saya. Seperti ini. Pas nedevave itu artinya sifatnya kayak babi. Pas nedevave itu artinya sifatnya kayak babi. Next, vulgar. Vulgar itu kalau di daerah saya itu seseorang menghina seseorang tanpa sebab dengan sebutan gini. I'm pas munak. I'm pas munak. I'm pas munak itu artinya mukanya mirip monyet. Itu artinya mukanya mirip monyet. Itu very very bad. Yang kedua, kebuenohe. Kebuenohe itu artinya dasar bodoh. Kebuenohe logatnya begini, pronunciation-nya kebuenohe, dasar bodoh. Cursing di daerah saya, contoh di daerah saya itu ketika seorang teman itu mengganggu temannya lagi kerja atau lagi belajar, maka kata yang digunakan adalah seperti tadi. Vave artinya babi, aho artinya anjing, munak artinya monyet. Kalau dibilang kata-kata kasar, kami terlalu kasar. Contohnya seperti tadi, babi, ada anjing, ada monyet. Itu contoh dari cursing. Yang berikut itu blasphemy. Blasphemy itu kalau di daerah saya itu contohnya di daerah saya itu menghina agama, atau gini, menyinggungnya, menghina agama atau berbicara kasar tentang agama atau menyinggung agama yang lain seperti simbol dan lain-lain. Jadi lontaran katanya seperti ini. Gue percaya hala. I repeat again. Gue percaya hala. Itu artinya saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Logatnya gini. Gue percaya hala. Saya tidak percaya. One. Ake op. Two. Ake opo bakimbai. Ake opo bakimbai artinya jangan selalu berbohong. Ake opo bakimbai. Pronunciation-nya kayak gini. Ake opo bakimbai. Ake opo bakimbai.
Itu arti dari contoh dari blasphemy. Contohnya seperti itu. Go percayalah. That for my language, go percayalah. Contoh yang kedua, aku opo makin baik. Jangan selalu berbohong. Seperti itu. Oke, yang terakhir, euphemism. Itu ketika seseorang berkata kasar, tetapi dia berusaha untuk menghindarkan kata-kata tersebut. Misalkan, nawa, akima amaina. Itu artinya jangan berbuat kayak gitu. Nawa. For my mother language, pronunciation, nawa, akemaina. Nawa. Artinya jangan buat kayak gitu. Contoh yang pertama. Dan yang kedua, mua ikena akemaamu. Mua ikena akemaamanaimu. Itu lain kali jangan buat kayak gitu lagi. Pronunciation, I repeat again. Akemaaminamu. Akemaaminamu. Itu artinya lain kali jangan buat kayak gitu lagi. Nah, yang ketiga, three, for my language, onaket belang kak nedi. Artinya, kan kita sudah dewasa, jadi jangan lakukan hal-hal yang seperti itu. Begitu artinya. Onak, I'm repeat again, for my mother language. Onaket belang kak nedi. Artinya kita kan sudah dewasa, jadi tidak usah untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Oke, my name is Victorianus Gagolo. Hari ini saya akan membahas tentang cooperative language dan saya akan menganalisis sebuah film. Jadi di sini analisis yang saya pilih adalah Naruto di bagian kedua episode 366. Okay, we're going to talk about the cooperative principle in this movie. Okay, prinsip kooperatif itu percakapan yang terjadi, analisis di movie ini. Percakapan yang terjadi sangat efektif dan efisien karena semua penutur patuh pada kerjasama yang terjalin. Tetapi di sini in this movie saya merasa ada yang kayak terpaksa, speaker satu memaksa orang, dalam artian orang lain, untuk mengikuti kemauannya dia. Jadi di sini cooperative principle ini sangat berpengaruh karena di sini saya merasa ada yang ada pemaksaan dari speaker one kepada orang lain untuk tetap mengikuti kemauannya dia, atau dalam artian gini, dia mengarahkan orang itu untuk selalu masuk ke dalam apa yang dia rencanakan, begitu. Itu cooperative principle in this analysis in this movie Naruto episode 366. Okay, number 2, maximum violation. Jadi di sini saya merasa sedikit sekali pelanggaran yang terjadi dalam film ini, on this movie, and the speakers always relevant with topic, atau dia selalu relevan dengan topik yang dibahas, serta membicarakannya secara lugas dan tidak berlebihan. So, di film ini penutur atau pembicara speaker 2 or 3 itu selalu berbicara secara lugas dan tidak berlebihan. Nah, dalam artian gini, terjalin dengan sangat kerjasama yang terjalin itu dengan sangat baik dengan apa yang direncanakan. Tapi di sini sedikit sekali pelanggaran. Sekali lagi saya ulangkan, maximum violation in this movie, sang penutur itu selalu relevan dengan topik atau topik atau apa yang mereka bahas itu secara relevan. Jadi di sini saya merasa ada
Maxim violation ini sedikit sekali pelanggarannya. Seperti itu. About the maxim violation. Okay, 3x possible implication. Possible implicators ini kerjasama yang terjalin itu sangat baik, dan dengan begitu secara tidak langsung implikasinya berhasil. Possible implicator atau implikasi langsung dari pembahasan atau topik yang mereka bahas, seperti itu. Possible implicator. Okay. Politeness strategies use. Number 4, I choose number 1. Second 2020 presidential debate between Donald Trump and Joe Biden. Okay, number 1, we're going to talk about the politeness strategies used. When someone's debate is more focused on expression, concern from others, so that it can easily minimize the threat to self-esteem and in a particular social context. In this debate, a lot of strategies are used to avoid this. Talking style and mutual respect in event or debate will also trigger listener to suppress true about what the one. Okay, politeness strategies used di sini sangat berperan penting atau fokus dengan ekspresi seseorang. Misalkan dalam contoh ini ya, analisis ini debat. Jadi di sini lebih berfokus kepada ekspresi seseorang, face seseorang, tentang respect antara satu speaker dengan speaker yang lain, antara Donald Trump and Joe Biden. Jadi di sini saya merasa respect dari kedua speaker ini sangat tinggi ya. But also trigger the listener support any negative throw about the Biden want. Jadi artinya untuk menghindari pemikiran-pemikiran yang negatif, bukan hanya di depan layar kaca atau di depan televisi, tapi di luarnya harus saling respect antara speaker satu dengan speaker yang lain. Okay, speech, act, use. Do or state action to end actions to the form in the word sentence. It's very clear to each speaker who only speaks action on only a form of words or sentence to fight the coronavirus and in going to pandemic. Jadi di sini speak act di sini lebih berfokus kepada kata-kata atau kalimat yang secara untuk memerangi coronavirus atau pandemic. Jadi di sini mereka lebih fokus kepada kata dan kalimat yang mereka ucapkan tanpa adanya tindakan. Jadi di sini mereka fokus kepada kata dan kalimat saja. Ya, speak, act, do or state action to actions, the form of word sentence. Okay, from each speaker who only speaks and state action only in form of words sentence to fight the coronavirus ongoing a pandemic. Yeah, exactly. Speak, act, use. Okay, number 3, possible implicator. The immediate impact in mutual from each speaker to debat, find solution and the best. Jadi debat ini sangat penting atau impactnya sangat besar untuk bisa menemukan solusi dan cara yang terbaik untuk memerangi virus corona yang terjadi sekarang ini. Jadi speaker harus berfokus tentang apa yang dia bicarakan. The immediate impact is mutual respect
each speaker to debate and find solution in the best. Language vitality by using 9 aspects. Number 1, intergenerational language. Jadi intergenerational language itu penutur mau atau tidak meneruskan bahasa dari generasi ke generasi selanjutnya. I give example for my language. Jadi contoh dari bahasa daerah saya itu adalah koda kiring. Koda kiring yang artinya koda kiring itu artinya bahasa yang dulu digunakan oleh para leluhur kami, dan itu otomatis secara mau atau tidak orang tua atau nenek moyang yang sekarang masih ada harus meneruskan bahasa kami ini atau bahasa yang dulu pernah mereka gunakan ini ke generasi-generasi selanjutnya. Misalkan seperti saya, orang tua saya harus menurunkan bahasa-bahasa yang dulu atau bahasa-bahasa yang dulu pernah mereka gunakan, istilahnya bahasa Kiwan atau bahasa Lamholot, itu harus menurunkan ke generasi-generasi selanjutnya. Misalkan mereka menurunkan ke saya, otomatis nanti saya juga punya kewajiban untuk meneruskan bahasa ini. Artinya bahasa koda kiring ini artinya bahasa yang dulu pernah digunakan dan harus dilestarikan, seperti itu. Itu intergenerational language. Okay. Number 2, absolute number of speaker. Di sini populasinya mungkin sangat kecil dan memberikan dampak interpretasi yang menimbulkan kehancuran. Dalam bahasa daerah saya itu tobo mupu ke tutu maaf ki, tobo mupu ke naga tutu maaf ki. Itu artinya duduk sama-sama lalu menceritakan kehebatan masing-masing atau menceritakan tentang peperangan atau perkelahian yang mungkin sudah terjadi. Itu otomatis berdampak sangat besar. Meskipun hanya beberapa orang duduk, tapi nanti mungkin mereka melakukan sesuatu di luar dugaan kita. Itu terkait dengan absolute number of speaker. Number 3, proportion of speaker within the total population. Jadi di sini indikasi di mana kelompok bisa merujuk pada etnis, agama, daerah atau kelompok nasional, komunitas pembicara. Jadi dalam bahasa daerah seperti ini, di daerah itu di Lewok kami ini tidak ada bagiala. Jadi di Lewok kami tidak ada yang di Lewok kami ini tidak ada yang ini atau bagi, tidak ada yang dibagi. Dalam artian gini, kami bahkan ini hama. Bahasa Indonesia seperti ini artinya bahwa di desa saya itu tidak ada yang dibagi-bagi antara suku, agama, tidak ada yang dibagi-bagi. Cuman di sini kami semua itu sama. Di daerah saya, kalau di daerah lain saya kurang tahu. Tapi intinya di sana itu kami semuanya sama. Okay, trends in exacting language dominant. Jadi di sini interaksi dan hiburan digunakan secara aktif di semua domain wacana untuk semua tujuan. Jadi di sini contohnya saya beri contoh di Lewok kami, dalam bahasa daerah saya, di Lewok kami itu dominannya joget, party. Jadi Mio ak heran kalau di daerah Goe saya di daerah Goe itu rata-rata semuanya menyukai hiburan atau dalam artian pesta. Jadi di sana itu di kami Lewok kami dominan pesta sangat besar, dan artinya saya di sini sangat dominan, atau di sini mungkin orang-orang timur itu sangat dominan dengan yang namanya pesta. Okay, respond to new dominant and media. Di sini bahasa yang digunakan untuk merespon dominan atau media. Jadi begini, dalam bahasa daerah saya. Jadi begini, kami heran mala. Artinya kami tidak heran dengan hal itu. Gitu. Memaknai kami heran mala. Yang kamu buat itu kami tidak heran. Mengerti ya? Oke.
Yang berikutnya itu material for language education literary. Jadi ini pendidikan berperan penting dalam vitalitas bahasa. Jadi begini, contohnya dalam bahasa daerah saya, logat kami ini sering dirubah. Jadi setiap kami ke sekolah itu setiap logat yang go atau saya yang keluarkan, otomatis teman-teman dari daerah lain nih tidak bisa go. Artinya gini, ketika saya mau mengeluarkan logat asli saya, teman-teman dari daerah luar pasti akan secara tidak langsung itu ketawa dengan logat saya yang saya gunakan. Jadi di sini mungkin itu pengalaman saya, atau mungkin teman-teman juga kayak gitu, logat yang ketika mengeluarkan logatnya asli tapi tetap diketawakan, tapi tidak apa-apa, itu fine aja. Itu tentang material for language education and literary. Yang berikut, governmental and institutional language attitude and policy including official state and use. Jadi di sini bahasa yang dilindungi oleh negara sebagai aset, sebagai bahasa yang dilindungi atau sebagai bahasa yang dilindungi oleh hukum. Dalam artian kalau bahasa daerah saya seperti ini, gue rasa bahasa kami terlindungi lah selama ini. Bahasa kami gue rasa terlindungi lah. Artinya bahasa Indonesia seperti ini. Saya rasa bahasa daerah kami tidak ada yang melindungi. Jadi saya merasa itu bahasa itu kami jaga, tidak ada yang melindungi, dan itu yang saya rasa selama ini. Oke. Itu ya, governmental and institutional language attitude. Jadi saya merasa tidak ada yang melindungi bahasa saya. Jadi saya merasa tidak ada yang melindungi. Hukum saya rasa tidak ada. Jadi bahasa ini kami lestarikan dan tidak akan pernah hilang, bahasa daerah saya. Oke. Community members attitude toward their own language. Jadi di sini community members attitude toward their own language itu anggota biasanya tidak netral terhadap bahasa yang digunakan. Contoh, misalkan seseorang yang pulang dari begini, contoh dalam bahasa daerah saya itu raraan bahasa daerah Lamu. Ketika balik dari Tekena itu artinya merantau ya. Ketika sudah lama di luar, ketika balik ke Lewone, raraan bahasa daerah lah, raraan bahasa Indonesia. Artinya begini, mereka tidak gunakan bahasa daerah ketika mereka pulang kampung. Itu realita, fakta yang saya rasa selama ini. Ketika mereka sudah kembali ke kampung halaman atau kembali ke kampung kami, misalkan saya atau orang lain yang sudah lama di luar, tapi karena kembali ke daerah asalnya, dia tidak menggunakan bahasa daerah, tapi dia menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu yang berpengaruh terhadap komunitas member attitude toward their own language, gitu, sangat berpengaruh. Jadi ketika mereka di perantauan, ketika mereka pulang ke kampung, otomatis mereka menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah, karena mereka sudah melupakan artinya yang namanya bahasa daerah. Oke. Yang terakhir, amount and quality of documentation. Jadi mendokumentasikan bahasa, jenis dan kualitas bahasa yang diidentifikasi. Seperti contoh yang di awal tadi, intergenerational language. Saya kasih contoh itu, contoh balan dalam bahasa daerah saya, koda kiring nih yang raganan akita mariata, dan harus dijaga dan harus mau jaga. Artinya begini, bahasa yang dulu dititipkan harus dijaga dan jangan sampai dilupakan. Saya ulangi, bahasa daerah saya, koda kirinya genanet agak mariata, dan ne mau harus jaga, koda kiri mau harus jaga, dan jangan sampai mau akan lupakan. Ini adat kami, atau itu adalah adat kami. Nah, mungkin seperti itu saja yang bisa saya bahas mengenai language vitality dan aspek-aspek